Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khususnya para pengurus, para tokoh masyarakat, juga para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini di malam Senin sebagaimana biasa kita hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kehadiran kita. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini pelajaran kita dari Al-Quranil Karim beserta penjelasannya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 28 sampai 30. Berapa? Baik saudara-saudara ya, kita mulai dari ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Ini pertanyaan, ya, pertanyaan mengingkari. Ya. Kenapa kok manusia bisa kafir? Kenapa kok orang-orang kafir ini tetap membangkang kepada Allah begitu? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semestinya orang kafir itu menyembah kepada Allah, beriman, lantaran udah ada bukti-buktinya. Artinya bukti yang menunjukkan Allah itu wajib kita percayai, Allah itu wajib disembah, banyak sekali. Nah, di antaranya yang Allah kemukakan nih di dalam ayat ini, ya, yaitu apa tuh yang pertama? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya, dulu sebelum kita dilahirkan, sebelum ditiupkan roh, ya, itu dalam keadaan mati, ya, dalam bentuk air sperma misalnya. Jadi belum hidup, walaupun memang tuh air sperma ya mengandung ininya lah kehidupan, tapi hidup yang kita kenal semacam begini ya belum begitu. Artinya dulu kamu nggak ada begitu, kemudian ada. Dulu kamu enggak hidup, kemudian hidup begitu. Kan secara akal sesuatu itu ada, ya, secara akal, secara logika sesuatu itu ada yang mengadakan. Ini rumusan akal sehat. Sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Akal enggak nerima kalau sesuatu itu ada, enggak ada yang naruh, enggak ada yang buat, enggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada aja. Jedok di situ. Nah, itu akal nggak nerima tuh cara begitu. Kata akal, sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Dulu kita nggak ada, sekarang ada, berarti ada yang mengadakan. Nah, ini yang dikatakan wa kuntum amwatam fa ahyaakum. Ya, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Ya, mungkin ketika kita mati, ya sekarang kita belum merasakan, tapi kan kita bisa melihat orang meninggal, itu udah cukup. Apa yang terjadi pada orang terjadi pada kita, karena yang mati itu manusia. Nah, kita manusia, berarti apa yang dialami orang tersebut, ya pasti kita akan mengalami. Jadi setelah kita Allah hidupkan, nanti Allah matikan kita. Ini kita bisa saksikan, ya. Kita bisa lihat begitu. Itu yang disebut summa yumitukum. Ya, kemudian kamu dimatikan, dan
dihidupkannya kembali, summa yuhyikum. Nanti itu kita belum ngalamin. Nanti Allah hidupkan di hari kiamat. Ya, setelah manusia mati semua hari kiamat, ya, di alam barzah mereka, kemudian Allah bangkitkan lagi dari alam kubur, ya, dan dihidupkannya kembali. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, jadi saudara-saudara, ini fase-fase, ya, tingkatan kehidupan manusia Allah jelaskan. Dari alam nggak ada ke ada, dari ada nggak ada lagi, nanti Allah adakan lagi, gitu. Nah, ini membuktikan adanya Tuhan, membuktikan adanya yang mengatur. Bukan terjadi karena kebetulan, bukan terjadi karena sendirinya, nggak ada itu. Akal sehat nggak nerima begitu. Kemudian di ayat 29, ini juga bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Kenapa kok diingkari? Ya, kenapa kok ditentang? Gitu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, summa stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ayat 29 suratul Baqarah, bukti keberadaan Allah. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Segala yang ada di bumi ini banyak banget, tumbuh-tumbuhan, hewan, tanam-tanaman, begitu. Belum lagi barang tambang di bawah, ada emas, ada besi. Ya, sekarang ditemukan macam-macam, ya, seperti minyak. Mungkin zaman Nabi nggak ada minyak, ya. Belum ada turunnya nih ayat. Jadi banyak sekali ciptaan Allah di bumi. Nah, itu ciptaan Allah di bumi, baik yang di dalam atau yang di permukaan, itu kan enggak datangnya enggak begitu aja, ada tanpa yang menciptakan, enggak mungkin lagi. Nah, itu pun bukti menunjukkan Allah itu ada, ya. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ya, di bumi ini banyak banget, ya, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, makanan, hewan, barang tambang di perut bumi, banyak sekali. Ada gas, begitu. Jadi banyak yang Allah ciptakan di bumi, dan itu menunjukkan keberadaan Dia. Dan Dia berkehendak menuju langit. Kemudian katanya setelah Allah menciptakan bumi, dan bumi ini untuk kamu hai manusia, maka Allah menuju ke langit. Lalu dijadikannya 7 langit. Jadi ada bumi, ada langit. Dan langit ini di atas banyak sekali bintang-bintang, planet-planet. Juga keberadaannya menunjukkan adanya Tuhan. Di langit itu, dari langit, ya, turun hujan. Ya, itu juga ciptaan Allah, menunjukkan keberadaan Tuhan. Nggak ada tuh benda ada tanpa yang mengadakan. Lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Karena Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu di bumi, Allah menciptakan langit, ini menunjukkan Dia maha mengetahui. Ilmunya, waduh, gak terhingga, ya. Karena kan orang, nih manusia saja bisa membuat ini, bisa membuat itu, karena memang punya ilmu, ya. Itu manusia. Bagaimanakah gerangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya tidak terbatas, yang disebut maha mengetahui. Nah, ini ciptaannya bumi begitu hebat. Ya, langit yang kita lihat ke atas, di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet-planet. Ya. Ini menunjukkan Allah ini maha kuasa dan maha punya ilmu. Ya. Jadi ilmunya itu tak terbatas. Itu yang disebut dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itulah saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik perhatian manusia supaya beriman kepada Dia. Ya, kadang-kadang nih manusia sering melihat bumi, sering melihat tanah, tumbuh-tumbuhan, sering melihat hewan, matahari setiap hari terbit dilihat, ada bintang, ada bulan.
tapi nggak mengambil perhatian, dicuekin aja begitu. Padahal itu sebagai bukti keberadaan Allah, sekaligus bukti Tuhan itu esa. Ya. Kalau Tuhan lebih dari satu, apa yang terjadi? Akan kacau ini dunia. Rumah tangga aja kalau yang ngatur 2 orang kusut, apalagi nih alam semesta yang ngatur 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, hancurlah ini alam. Tapi nyatanya alam ini berjalan mulus, nggak ada benturan, nggak ada kekacauan. Planet-planet nggak berbenturan, siang datang waktunya, malam datang waktunya, ya, matahari terbit pada waktunya begitu. Nggak ada yang berbenturan. Ini menunjukkan yang ngatur satu, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia, langit, alam seisinya menunjukkan Tuhan itu ada, sekaligus menunjukkan Tuhan itu satu, sekaligus menunjukkan Tuhan itu berilmu, maha mengetahui, sekaligus menunjukkan Allah maha kuasa. Semuanya tuh ya, dengan sebab Allah ini menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu Allah punya sifat serba maha ya. Jadi ini semuanya menunjukkan keberadaan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. Kemudian setelah Allah jelaskan kenapa kok manusia kafir kepada Allah, padahal Dia yang menciptakannya, Dia menciptakan tempat manusia itu bumi, Dia menciptakan kebutuhan manusia, udara, oksigen, sinar, makanan, air, semuanya Allah yang menciptakan. Nah, di sini Allah ceritakan penciptaan manusia pertama. Tadi secara umum ya disinggung kenapa manusia kafir. Nah, ini Allah kembalikan manusia ingetannya. Manusia, coba ingat, kamu dulu asal muasalnya dari Nabi Adam. Maka cerita Nabi Adam ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah, disuruh ingat ya, tadi kejadian kita Allah ingatkan, Allah yang menciptakan. Nah, kemudian kejadian manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nah, di sini ada semacam dialog begitu. Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah nih? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah itu asal usulnya dari kalimat khalafa, mengganti. Jadi khalifah itu bisa diartiin manusia pengganti Allah mengurus bumi. Manusia pengganti Allah mengatur bumi. Cuman ada cuman itu, manusia terikat dengan peraturan Allah begitu. Jadi hai manusia, saya tempatkan kamu di bumi, kamu atur tuh bumi. Tapi ingat, saya punya peraturan. Itulah agama. Kalau langgar nanti kena hukuman. Kalau lupa tuh nanti kamu dapat balasan sorga. Begitu. Jadi manusia Allah ciptakan, Allah tempatkan di bumi. Ini Allah sudah omongin istilah kampungnya kepada para malaikat ya. Jadi kata Allah ini, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ya. Khalifah itu dari kalimat khalafa, artinya mengganti. Jadi manusia itu pengganti Allah yang mengatur alam ini. Tapi dengan syarat diaturlah dengan peraturan yang Allah buat begitu. Ada perintah, ada larangan. Mereka berkata, siapa mereka ini? Para malaikat. Ketika Allah ngomong, nanti saya akan menciptakan manusia di bumi, saya jadikan dia khalifah saya begitu. Saya kasih dia hawa nafsu, saya kasih dia akal pikiran begitu. Dan nanti saya turunkan agama kepada mereka. Tahu-tahu malaikat udah ngambil kesimpulan aja. Apa kesimpulan malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, mengapa engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah, yaitu manusia sebagai wakil Allah di bumi itu, orang yang membuat kerusakan padanya.
Jadi malaikat udah ngambil kesimpulan duluan, kalau engkau ciptakan manusia punya hawa nafsu, walaupun ada akal, wah berabe ya Allah, dia akan ngacu aja udah, membuat kerusakan, diatur begini, dia ngelawan, dia punya hawa nafsu. Allah berikan pilihan, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat, bisa membantu, bisa merugikan, ya, bisa bermanfaat, bisa menguntungkan, bisa mengacau. Itu manusia, karena dia ada nafsunya. Walaupun memang ada akalnya tuh yang ngatur, tapi kadang-kadang akal tidak berdaya. Memang Allah turunkan agama, juga kadang-kadang agama tak berdaya, nafsu lebih kuat. Akhirnya manusia membuat kerusakan dalam arti melanggar peraturan Allah. Kerusakan maksudnya begitu, bukan ngerusakin pagar orang maksudnya, tapi merusak aturan-aturan yang Allah sudah atur di dunia ini dengan mengutus para rasulnya dan nabinya. Manusia melanggar, itu namanya membuat kerusakan. Jadi malaikat langsung mengambil kesimpulan, padahal sih orangnya belum dibikin. Orangnya belum dibikin, Nabi Adam cuman ngomong-ngomong doang, rencana nanti saya mau ciptakan manusia punya hawa nafsu begini begono, diterangin itu. Langsung tuh malaikat berkesimpulan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Ya Allah, kalau manusia punya hawa nafsu, waduh, entar diberantam, dikit-dikit membunuh-bunuhan. Ya terjadi, memang terjadi. Apa yang kata malaikat terjadi, tapi malaikat nggak melihat sisi baiknya. Ada juga manusia orang yang ahli ibadah, orangnya tunduk kepada Allah, beribadah, padahal nafsunya menggoda, tapi dia tegar, tetap dia istiqomah, tetap dia patuh kepada Allah. Itu nggak dilihat oleh malaikat, dilihat jeleknya aja. Padahal tuh manusia ada sisi kebaikan, maka nanti ada keseimbangan lah begitu. Cuman malaikat melihat sisi keburukan, begitu. Nih, kata malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, begitu. Jadi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal seakan-akan kata malaikat, ya Allah, kami aja dah yang di dunia, kami aja dah, kami kan bertasbih kepada engkau. Tapi kan malaikat nggak ada nafsunya. Ntar malaikat oga bikin gedung, oga bikin macam-macam, diam aja, udah ibadah aja. Nggak rame dunia, nggak rame. Manusia ada akalnya, ada nafsunya. Itu nafsu bagus juga kalau diarahkan. Nafsu pengen bikin rumah yang tinggi sekian ratus tingkat, cari ilmunya begini dikerjain jadi. Nafsunya, ya ada nafsu birahi. Nah, itu main nyosol aja dia kan begitu. Kacau juga itu. Kudunya kan dengan menikah. Manusia ada nafsunya banyak, macam-macam. Ada nafsu birahi, nafsu untuk membuat ini, nafsu untuk membuat itu, nafsu kepengen ini, kepengen itu. Wah, banyak banget tuh keinginan manusia. Maka tuh dunia jadi rame karena punya nafsu. Kalau malaikat nggak punya nafsu, emang malaikat Allah ciptakan nggak punya nafsu, maka dibilang kami kan selalu bertasbih, mendingan kami aja jadi khalifah, begitu. Itu usulan malaikat, begitu. Setelah melihat rencana Allah bikin manusia, malaikat geleng-geleng aja udah bahaya ini, ya akan terjadi pembunuhan. Emang benar pembunuhan, tapi kan nggak semuanya tukang membunuh. Ada sebagian ahli ibadah, padahal diganggu sama setan, padahal dia punya hawa nafsu, dia bisa bertahan. Ya. Kalau malaikat dikasih hawa nafsu, belum tentu mampu menghadapi segala rintangan dan apa yang dihadapi, gitu. Jadi padahal kami senantiasa bertasbih. Ini kata malaikat nih, artinya secara bahasa sindiran, ya Allah, kami aja dah yang jadi khalifah di dunia. Kan kami bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau, begitu. Apa jawab Tuhan? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hei malaikat, kamu boleh aja mengambil kesimpulan. Itu kan ilmu kamu segitu.
Kalau ilmu Allah luas, maha tahu. Ya, jadi bukan malaikat itu bisa mengambil keputusan ataupun menentukan sesuatu, enggak. Dia ilmunya pun terbatas karena kan dia makhluk malaikat. Yang menciptakan Allah tuh malaikat, pasti Allah lebih mengetahui. Maka Allah balikin tuh dah ketika kata malaikat, jangan dibuat manusia kemudian ditaruh di bumi, ntar dia ngaco. Ya. Allah mengatakan, hai malaikat, aku kan lebih tahu dari kamu, gitu. Ya. Pasti saya ciptakan ini pasti membawa kebaikan, walaupun memang ada sisi keburukan, begitu. Begitu, itu rencana Allah udah disampaikan. Ya, manusia belum dibikin. Singkat kata, Allah ciptakanlah Adam. Ya, Allah ciptakan Adam. Juga Allah ciptakan Hawa, begitu. Memang Adam itu nanti kita ketemu tuh dalam ayat Quran proses penciptaannya. Yang penting kesimpulannya dia langsung dari tanah. Kalau umat manusia bukan langsung dari tanah, dia melalui yaitu hubungan laki perempuan. Ya, Allah ciptakan air sperma. Air sperma itu kan ada dengan sebab makan juga sih. Makanan ya dari tumbuhnya di mana makanan? Di udara. Makanan tumbuhnya di tanah. Ya. Jadi Nabi Adam langsung dari tanah. Kalau manusia mah nggak langsung. Tapi kalau dicari-cari ya dari tanah juga. Begitu. Maka saudara-saudara, unsur-unsur tanah percis sama dengan unsur-unsur pada tubuh kita. Itu ada ilmu kimia, ilmu apa saya nggak paham itu. Ya, jadi unsur yang ada pada tanah juga ada tubuh kita, karena memang sama. Maka yang pas banget kalau mati manusia dipendam ke tanah. Ya, nggak bisa dipajang ataupun digantung di loteng misalnya kan. Kacau balau. Iya. Disangkutin di punan biar nyangserang, nggak kena itu. Atau dibakar, wah kacau itu. Polusi itu nggak kena itu. Nggak benar lagi menyiksa manusia yang udah mati dibakar. Belum masuk neraka udah dibakar duluan. Aduh, nggak paham dia nggak paham. Dia nggak paham. Ya. Jadi manusia kan diperlakukan kalau mati diperlakukan dengan baik. Ya, mematahkan tulang orang yang mati sama aja kamu matahkan ketika dia masih hidup. Artinya orang mati itu ya diperlakukan dengan baik, nggak boleh dikasarin. Dia akan merasa sakit begitu, sebagaimana dia merasa sakit ketika masih hidup. Begitu dalam hadis. Ya. Ini sebelum setelah mati belum disiksa di neraka, udah dibakar duluan di dunia. Namanya ngaben apa itu? Ngaben. Ya, di Bali itu aneh bin ajaib itu. Baik saudara-saudara, yang penting malaikat ini tadi semacam memberikan usul lah. Ya. Ini malaikat bukan protes sih, jelek kita bilang protes. Malaikat bukan protes, cuman dia semacam mengeluarkan pendapat. Ya. Kalau engkau ya Allah menciptakan manusia dengan begini, wah kita khawatir. Dia akan membuat kekacauan. Ya. Dia akan membuat kekacauan. Nah kemudian kan setelah itu kesimpulannya Allah ciptakan tuh Nabi Adam. Dan Nabi Adam Allah ajarin ilmu. Yang repot malaikat gak diajarin. Setelah itu Allah suruh, hai Nabi Adam, tanya ini malaikat ini apaan? Itu apaan? Kata malaikat gue gak tahu. Disitulah katanya bahwa malaikat kan tahunya hanya kalau diajarin, kalau diberitahu. Kalau nggak diberitahu ya nggak tahu tuh malaikat begitu. Ya. Manusia itu Allah buat menerima ilham dari Allah, maka menemukan listrik, menemukan ini, menemukan itu, dunia jadi ramai udah. Ya. Manusia ada semacam kehebatan ya, dia berkembang ilmunya. Yaitu kembali ilmunya ya Allah yang kasih. Ya, ilmunya semuanya Allah yang kasih, walaupun dia orang kafir. Ya. Jadi ilmu dunia samalah dengan rezeki Allah kasih kepada orang kafir. Ilmu dunia juga Allah kasih kepada orang kafir. Ya. Ada ilham, semacam ilham begitu
Ya, dia menemukan apa aneh listrik, menemukan ini, menemukan itu. Ya jadi ramai dunia. Nah, ini cerita manusia menerima ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Hebat sekali ini. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Ya, semua nama benda. Ini periuk, ini panci, ini gelas, ini macam-macam semuanya. Cuman bukan kayak kita ngajarin begitu. Ya, mungkin Allah kasih ilham aja begitu, seret tahu-tahu dia tahu aja begitu. Allah kan Maha Kuasa. Enggak mesti kayak ngajarin anak kita atau orang lain atau ya, ini langsung aja dia ya, dengan kun fayakun. Adam bisa, ya bisa langsung bisa, nggak pakai proses belajar dulu, ngapalin dulu. Wah, berat begitu. Ini emang Al-Quran sih nggak menerangkan perinciannya. Al-Quran hanya menerangkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Artinya Nabi Adam memberitahu, hai malaikat nih benda-benda begitu. Nih benda-benda ini. Nah, kemudian faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu. Setelah setelah disodorkan oleh Nabi Adam barang-barang yang udah diketahui karena memang Allah ajarin, sekarang disodorkan kepada malaikat. Ketika disodorkan kepada malaikat, Allah berfirman, hei malaikat, coba sebutin nama benda-benda itu. Ini apa? Oh, ini apa? Ini apa? Hai malaikat. Ya malaikat nggak bisa jawab. Malaikat nggak bisa jawab begitu. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Begitu. Jadi tuh ketika Allah menyuruh malaikat supaya memberitahu nama benda-benda itu, pastikan Allah sudah tahu malaikat nggak bakalan bisa jawab, kan begitu. Jadi buat apa itu Allah buat cara begini? Oh, tujuannya bahasa kasarnya nih supaya malaikat mengertilah. Ya, dibungkam oleh Allah itu. Tadi kan malaikat udah ngambil kesimpulan aja, manusia pembunuh, manusia perusak begitu. Ya, dia nggak mengetahui itu malaikat sisi kebaikan manusia. Udah cepat banget mengambil kesimpulan. Nah di sini Nabi Adam Allah tonjolin, dia mengerti tentang nama-nama benda karena memang Allah ajarin. Ditanyain kepada malaikat, malaikat nggak bisa jawab karena memang nggak diajarin. Ya, tujuannya biar malaikat ya menyadari lah, ya dibungkam sedikit lah begitu. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ya, artinya malaikat itu dia merasa benar bahwa manusia ini pembunuh, manusia ini perusak begitu. Ya betul memang ada, tapi kan nggak semuanya. Dia main pukul rata aja begitu, main ngambil kesimpulan. Nah sekarang Allah uji, coba tuh jawab ini apa, itu apa, ya nggak bisa jawab dia. Maka akhirnya malaikat ngakulah begitu, kami ini ya Allah nggak ada ilmu. Jadi tadi tuh pendapat kami salah. Manusia pembunuh, manusia perusak begitu. Secara umum itu ya bukan kesimpulan yang benar. Maka malaikat mengaku, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, itu para malaikat, maha suci engkau. Nah, ini pakai kalimat subhanak.
Ya, subhanak artinya maha suci engkau ya Allah. Artinya tuh Allah itu suci. Allah itu jauh daripada disanggah. Ya, disanggah alias diprotes lah kasarnya. Memang tadi kan omongan ya Allah kalau kamu buat manusia, manusia pembunuh, manusia perusak begitu. Semacam malaikat menyanggah. Nah, diuji oleh Allah itu, ditanya Adam ini apaan namanya, dia nggak bisa jawab. Nah, disitulah dia langsung mulai sadar bahwa malaikat itu ya nggak tahu secara menyeluruh lah. Ya. Maka dia mengucap subhanak, maha suci engkau. Arti suci kan jauh, bersih. Jadi Allah itu bersih, jauh daripada disanggah-sanggah. Terima aja begitu. Ya, terima aja. Tadi kan malaikat mengatakan, coba kami aja ya Allah di bumi ini jadi khalifah. Kami kan bertasbih, kami kan memuji engkau begitu. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya semacam menjelaskan apa yang disimpulkan oleh malaikat itu tidak benar. Ya. Walaupun benar hanya satu sisi aja lah begitu. Dia melihat satu sisi aja. Jadi malaikat ini menyadari, maka mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi ya Allah, kami ini ya nggak ngerti apa-apa kecuali yang kamu ajarin aja begitu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui tentang kenapa Allah ciptakan manusia. Apakah ada untungnya kasarnya begitu? Apakah ada keburukannya melulu gitu? Allah maha tahu. Kesimpulannya manusia itu nanti ada yang baik, ada yang buruk. Kesimpulannya jadi ada keseimbangan lah. Dunia ini kalau semuanya buruk, nggak seimbang, kacau dunia. Maka ada yang baik, ada yang buruk begitu. Yang baik ini mempertahankan kebaikannya, maka selalulah antara kebaikan dan keburukan selalu beradu, selalu bertentangan sampai hari kiamat begitu. Ada keseimbangan. Kalau nggak ada keseimbangan, nah ini nggak bagus. Ya. Seperti contohnya ini dalam dunia, ya ada Amerika yang begitu hebat lah kesimpulannya. Dia mempunyai senjata yang canggih-canggih. Kalau dia doang ada, wah dia ngubak-ngubak dunia. Ya, tapi Allah semacam memberikan kemampuan juga kepada Rusia, punya senjata ini, senjata itu. Jadi Amerika nggak seenak broknya udah ngubak sono ngubak kemari, gitu. Soviet pun nggak seenak broknya ngacu di dunia ini, habis diubak-ubak begitu dunia, karena di sendirian ada Amerika begitu, ditakut sama Amerika. Jadi ada keseimbangan begitu, ada keseimbangan. Akhirnya kehidupan lancar kalau ada keseimbangan. Kalau cuma satu doang ini nggak ada keseimbangan, kekacauan aja, susah itu. Ya. Baik, selanjutnya ya, kesimpulannya tadi bahwa para malaikat menyadari hal itu, bahwa Allah maha mengetahui. Dia menciptakan manusia pasti ada hikmahnya begitu ya. Nggak ada keburukan melulu begitu, pasti ada yang lain yang membawa kebaikan. Kemudian Allah berfirman ya, atau ada bertanya dulu. Ini saya melihat semuanya pada adem ayem. Apa itu? Keberadaan Allah kita bayangkan. Allah seakan-akan bagaimana? Keberadaan Allah itu karena kita bentukkan sesuatu gitu. Seperti Allah maha besar gitu. Sahar banget kan orang bayangnya seperti itu gitu. Baik, dah saya bisa paham sedikit ini. Jadi memang kan diri manusia itu ada naluri. Kasarnya emang Allah ciptakan manusia ada naluri kecenderungan percaya sama Tuhan. Itu nggak bisa dihilangkan. Ada begitu. Kemudian dipupuk dengan agama, makin tumbuh.
Ya. Nah, ketika dia membayangkan tentang Tuhan itu ada yang nggak bisa dilihat, memang Tuhan selalu nggak bisa dilihat. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Ciptaannya aja seperti nyawa kita nggak bisa lihat. Begitu. Jadi itu untuk semacam supaya kita menyadari bahwa kalau kita ingin melihat Tuhan menjelma itu salah. Ya, nggak bisa itu. Kita nggak bisa melihat Tuhan menjelma, ya, karena boro-boro Tuhan kita lihat menjelma. Itu dulu Bani Israel begitu, ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata orang Bani Israel, wahai Nabi Musa, kami ogah dah beriman sama engkau kecuali melihat Tuhan nyata begitu, jedog. Nah, itu kan kacau, itu disambar geledek mereka akhirnya. Begitu. Jadi sulit, saudara-saudara. Nah, sekarang kita kembalikan tuh pemahaman ini. Nggak mungkin manusia Tuhan dilihat, nggak mungkin. Karena dia sebagai Tuhan. Kalau Tuhan bisa dilihat, bukan Tuhan lagi. Kan Tuhan selalu beda. Ini nih, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu. Sesuatu itu kita bisa lihat, maka Allah tidak bisa dilihat. Nah, untuk supaya meredam keinginan, ya, maka dikembalikanlah kepada kita melihat ciptaannya seperti nyawa. Kita ini sekarang kan bergerak, bisa ngomong, jalan ke sana kemari karena kita hidup. Dan berarti kita punya nyawa. Apakah kita bisa melihat nyawa kita? Bentuknya lonjong, segi empat, bulat, warnanya merah, hijau, kuning, nggak ada yang tahu. Tapi kan ada. Kalau makhluknya aja yang namanya nyawa, roh, kita nggak bisa lihat, apalagi yang menciptakan roh. Jadi sayangin pikiran kita, sayangin akal kita, jangan sampai melampaui batas. Berhenti pada batas ini. Kita hanya bisa melihat yang jedog-jedog aja, yang nggak ngelihat, yang nggak kelihatan, ya udah. Nah, itulah untuk menasehati diri kita. Nah, seandainya kita mendengar Tuhan itu ada dan Tuhan maha besar, jangan digambarkan Tuhan gede begitu, enggak. Ntar kita menyerupai lagi. Selalu tuh patokan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu, harus diingat. Kadang-kadang pikiran kita, Allah gede, gedenya kayak apa ya? Oh, kayak apa, gede banget, kayak gunung. Wah, salah itu. Kita jawab, kita hantam itu pikiran ngeres itu. Itu pikiran setan. Setan selalu menggoda. Kita jawab, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu. Jadi kalau Allah besar, besar apanya? Besar kekuasaannya. Ah, gitu kembaliin. Allah maha tinggi, wah tinggi, jangkung kali. Kebun kelapa, wah kacau itu nggak bener, itu setan tuh lagunya. Kita jawab lagi, hai pikiran kita, kamu salah menilai Tuhan. Tuhan itu tidak menyerupai pohon kelapa, ya, tidak menyerupai gunung yang kamu bilang tinggi. Tingginya itu bukan tinggi bentuk, ya, tinggi dalam arti kekuasaannya maha tinggi, kedudukannya Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, begitu. Jadi memang perlu dilawan keinginan ingin bertanya tentang Tuhan, tapi udah mulai menyimpang. Kalau kita nggak ngelawan, kita ulur, wah ntar jadi kafir udah, jadi bahaya. Itulah timbul mungkin orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Kan sekarang ada perkumpulan kaum ateis, ya, perkumpulan orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Nggak percaya sama Tuhan nggak ada. Bohong orang percaya sama Tuhan, begitu. Susah itu udah. Tapi entar kalau lagi sakit, kalau lagi sakit, ketika lagi kesulitan sendirian, siapa yang dipanggil? Allah. Ntar biarin aja, dibelagu. Itu manusia belagu namanya, ya. Belagu banget ya, dibilang Tuhan nggak ada. Ntar ketika lagi kesulitan nggak sadar disebut oh Tuhan, begitu. Minta tolong dia, nggak ada orang, nggak ada siapa, disebut Tuhan. Karena menyebut Tuhan, percaya sama Tuhan itu udah naluri katanya, bawaan. Cuman ini bawaan perlu dipupuk. Kalau dibiarin aja ntar setan yang ngacuin.
Ya, perlu dipupuk dengan ilmu agama. Silakan. Kalau hidayah itu diusahakan atau memang kita menunggu hidayah, orang itu belum dapat hidayah kali atau gimana? Ini lagi. Jadi contohnya orang misalnya bagaimana tuh? Itu ya kita doain orang itu supaya dapat hidayah, atau sebenarnya orang yang itu nyari hidayah di diri sendiri atau gimana? Bolehlah kita ngomong begitu. Cuman kan hidayah itu artinya taufik begitu. Ada orang udah beragama Islam, sembahyang kagak, puasa kagak, judi kerjaannya, ngaco kerjaannya. Ya. Nah, kita nih ngomong sama temen, itu bagaimana dia? Dia begitu ya lagunya dah nggak berubah. Dan kita jawab dia belum dapat hidayat begitu. Ada benernya, cuman di situ arti hidayat taufik, pertolongan, dia belum dapat pertolongan dari Allah. Soalnya dia kenapa nggak dapat pertolongan? Dia nggak mau usaha untuk mendapatkannya. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah jadi orang benar dong. Ntar Allah tolongin, Allah beri taufik. Seperti ntar bawaannya gampang berbuat ibadah, gampang meninggalkan yang haram. Anggap dia biasa berjudi, sekarang tinggalkan. Tapi lama kelamaan enak meninggalkan berjudi. Tadi nggak sembahyang, biasakan sembahyang, paksakan. Nanti lama-kelamaan sembahyang asik udah, nggak merasa berat begitu. Nanti lama-kelamaan alokasi taufik pertolongan. Cuman kalau bahasa cakepnya ini ya dibedainlah sedikit antara hidayat dengan taufik. Ya, tapi memang dalam agama hidayat itu disebut macam-macam. Ada hidayat dalam arti insting begitu, bawaan. Itu hidayat juga namanya, petunjuk. Allah ciptakan manusia punya insting, hewan-hewan punya insting. Ada yang membahayakan dikabur, nggak pakai diajarin. Padahal hewan belajar di mana? Hewan belajar di mana? Begitu. Dia melihat sesuatu yang menakutkan dikabur. Itu hewan, padahal nggak diajarin. Kayak juga ada gurunya hewan, nanti kalau melihat sesuatu kabur. Ada lihat gajah gede banget, lu kabur aja ngumpet begitu. Itu namanya insting dia, menghindar dari segala yang merugikan. Manusia pun juga begitu, ada insting, itu disebut hidayah juga, petunjuk. Ya, cuman ada petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Itulah petunjuk agama. Nih agama Islam, nih ajarannya begini. Ayo masuk hai orang kafir, masuk Islam begitu. Itu juga hidayat itu yang disebut dalam Al-Qur'an itu. Ya. Nah, mereka disuruh beriman, disuruh masuk Islam. Nah, kalau mereka masuk Islam, nanti Allah kasih lagi hidayat selanjutnya. Itu namanya taufik. Jadi semua orang sudah diberikan hidayat dalam arti hidayat ditunjukin nih agama Islam, ini ajaran-ajarannya, ini haram, itu halal. Itu hidayat semua orang ya tahulah kalau belajar begitu. Ya, itu petunjuk juga. Cuman kan itu manusia belum beriman, maka dia menentang terus. Itu namanya kafir. Ada yang udah beriman, masuk Islam, dia percaya tuh sama Allah ada, Tuhan itu esa. Cuman peraturan Allah dia belum bisa laksanakan. Dia nggak sembahyang, dia nggak puasa, malah maksiat begitu. Karena dia nggak mau usahain juga. Dia kan mesti berusaha untuk mendapatkan taufik. Ya, berusaha untuk mendapatkan taufik. Caranya ya berusaha. Nah, dia nggak mau usaha begitu. Jadi kesimpulannya memang kadang-kadang dalam pergaulan kita sebut si anu kok nakal banget, jawabannya yang gampang belum dapat hidayat begitu. Maksudnya belum dapat taufik. Kan sering disebut wabillahi taufik duluan. Jadi minta taufik itu memang kita nggak pernah cukup taufik itu, terus minta taufik, bantuan. Taufik begitu. Kalau hidayat sih udah dikasih. Cuman nih yang udah mendapat hidayat masuk Islam kadang-kadang dia nggak mau jalanin. Ya.